Pemirsa, makanan pokok merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tak dapat dipungkiri kebutuhan tersebut harus setiap harinya terpenuhi. Dengan adanya kebutuhan tersebut, distribusi hasil pertanian masyarakat juga akan menjadi terbantu untuk menopang kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah pertanian kedelai yang telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Kedelai yang dihasilkan oleh masyarakat sejauh ini dimanfaatkan untuk pembuatan tempe. Industri tempe di Indonesia terbilang jumlahnya cukup tinggi karena tempe semakin lama akan menjadi kebutuhan pokok yang sehat. Pada umumnya kebanyakan industri tempe memanfaatkan kedelai impor dari Amerika karena stok selalu tersedia dan harganya cenderung terjangkau. Hal tersebut juga karena kebutuhan kedelai di Indonesia untuk berbagai olahan cukup tinggi. Olahan tersebut seperti tempe, tahu, susu, kedelai, kecap, dan juga oncom. Tingginya produksi olahan kedelai memaksa stok kedelai juga harus banyak. Untuk itu kebanyakan industri pengolahan kedelai memanfaatkan kedelai impor. Namun hal tersebut berbeda dengan produsen tempe di wilayah Angantake Badung yang berusaha memanfaatkan produk pertanian kedelai lokal. Hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan petani lokal. Kedelai ia peroleh dari petani di Grobogan, Jawa Tengah dan juga dari Buleleng. Jadi awalnya kok mulai main tempe ini gimana? Karena makan tempe itu udah biasa. Terus karena untuk keseharian makan tempe, di project kuliah aku bikin tempe rasa keju. Nah setelah dicoba, tempe rasa keju ini ternyata enak. Jadi ketika dimakan kita ya teksturnya tempe, tapi kok ada rasa kejunya. Nah di project kuliah ini penasaran, wah tempe ini bisa diolah lagi. Kebetulan saya di bidang kuliner, kemudian saya olah macam-macam. Bisa tempe ini diolah lebih apa ya? Karena kalau misalnya di Jepang terkenalnya sama sushi, Italia terkenalnya sama pizza, Indonesia terkenalnya sama apa? Mungkin orang ngeletuk kayak nasi goreng, mie goreng, tapi yang originally banget di Indonesia apa? Tempe. Kita punya tempe, tapi orang Indonesia sendiri kayak menganggap wah tempe ini makanan yang kelas menengah ke bawah. Kemudian tempe ini menjadi produk yang nggak punya value-nya. Nah kita harus bikin tempe ini punya value. Makanya sebagai anak kuliner kita olah lagi. Tempe ini bisa diolah apa lagi sih? Gitu. Diolah tepung tempe kah? Diolah kue kering kah? Atau diolah sambal? Nah, kita untuk pembelian kedelai, kita support petani lokal kita yang berlokasi di Grobogan, Jawa Tengah, dan di Bali Barat. Nah, kedelai dari petani ini kita grading dulu. Kita cek kualitasnya yang bagus, kemudian kita slip, kita kupas kulitnya, pecah belah, kemudian kita rendam selama 2 hari. Nah, setelah perendaman 2 hari, kita cuci bersih sampai tidak berlendir dan kulitnya mengelupas. Kemudian kita rebus selama setengah jam sampai 45 menit. Kita tiriskan tuh rebusannya. Tiriskan, kita dinginkan, kemudian kita campur dengan ragi. Setelah pencampuran dengan ragi sampai merata, kemudian kita sampai tahap packaging. Nah, packagingnya ada 2 macam. Yang satu pakai plastik, satu pakai daun. Tapi jangan khawatir, kalau nggak punya plastik atau daun, bisa juga pakai Tupperware. Nanti bisa pakai Tupperware, glassware, atau kalau nggak punya daun pisang, punyanya daun kunyit, punyanya daun jati, itu bisa dipakai juga. Jadi tinggal source lokalnya apa. Bahkan kita juga bisa pakai silicone mold yang untuk bikin cake atau jelly. Nah, jadi bisa berbagai bentuk. Nah, tapi kalau yang daun ini bedanya sama plastiknya apa sih? Nah, kalau dari segi bentuk benernya sama, kepadatannya juga nggak terlalu beda jauh. Tapi segi aroma emang aromanya lebih wangi yang daun. Dan vitamin B12-nya dari daun ini 7 kali lipat lebih baik dari yang pada plastik. Itu karena fermentasinya alami dengan daun. Yang pertama harus dijaga dari sumber kedelainya. Jadi kedelainya harus kualitas yang bagus, karena dengan kedelai yang bagus itu rasa tempenya lebih gurih. Kemudian proses pengolahannya sebisa mungkin walaupun home industry juga harus bersih gitu. Kemudian yang terpenting adalah rasa. Kita harus ikut bikinnya, itu harus menyatu. Jadi aku punya 3P, passion, harus sabar. Passion, harus punya hasrat pengen belajar buat tempe itu seperti apa. Persisten, kalau bikin gagal ya bikin lagi sampai jadi. Jadi ketika saya buat tempe itu 20 kilo kedelai semuanya gagal, nggak ada yang berhasil. Karena lokasinya kurang cocok untuk produksi tempe, karena suhunya di Ubud dingin,
sejuk, kemudian yang kedua proses pencampurannya kurang merata, atau proses peletakan tempenya itu sendiri. Jadi banyak faktor. Pemirsa, dari kedelai lokal tersebut, produsen mengolahnya menjadi tempe. Agrobisnis kali ini akan membahas secara detail pemanfaatan kedelai lokal untuk menjadi olahan tempe. Ada beberapa langkah yang mesti dipersiapkan untuk memulai usaha tempe ini. Pertama, siapkan kedelai, kemudian pisahkan kedelai dengan kulitnya. Setelah dibersihkan, kedelai kemudian direndam selama 2 hari. Usai direndam, kedelai direbus hingga mendidih. Merebus kedelai harus dengan air bersih. Usai direbus, kedelai dikeringkan dengan menggunakan bantuan kipas angin. Setelah kedelai benar-benar kering, barulah kedelai dicampurkan dengan ragi sesuai dengan takaran yang ditetapkan. Usai dicampur, siapkan plastik atau daun yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Setelah itu, bungkus kedelai yang telah dicampur dengan ragi. Tunggu hingga 2 hari, maka tempe siap dipasarkan dan siap untuk dimasak. Nah, kita bisa lihat nih tempe daunnya setelah dibuka padat. Nah, padat sekali. Teksturnya padat seperti ini. Nah, kalau ada yang hitam-hitam ini aman dimakan ya. Ini emang jamurnya seperti keju, jadi makin lama makin menghitam. Tapi aman untuk dikonsumsi. Stoknya sejauh ini mereka masa panennya ada sirkulasinya. Jadi setelah masa tanam beras, padi biasanya langsung tanam kedelai. Nanti dilanjutkan dengan nanam jagung atau kacang tanah. Nah, ada sirkulasi tanahnya ini. Nah, dalam pengolahan stoknya ini menurutku masih terbatas. Jadi dari kedelai petani ini biasanya ada yang beli lagi untuk tanam lagi sebagai bibit. Nah, setelah 3 bulan, kualitas dari biji kedelai ini akan menurun dari bibit menjadi kualitas kedua untuk makan, konsumsi. Nah, dari konsumsi ini biasanya langsung dijual oleh petani. Tapi saya juga menemukan petani itu sulit menemukan bayarnya. Siapa yang mau beli? Karena mindset kita kan, wah, kedelai impor lebih bagus, gede-gede, lebih murah, stoknya selalu ada. Kedelai lokal terbatas, kadang juga ukurannya beda-beda, size-nya, kemudian juga harganya kadang naik turun kan. Maka kita bikin untuk kualitas grading ke petani, kita maunya seperti ini. Jadi kalau kita belinya dengan harga lebih mahal, kita minta kualitasnya lebih bagus. Jadi kakak tetap akan memberdayakan kedelai lokal. Kedelai lokal, tapi kita kualitas gimana, Kak? kualitasnya malah lebih bagus daripada impor. Nanti dari karena kan fresh tanam kan, kualitasnya lebih bagus. Kalau impor itu bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Makanya rasa tempenya pun hambar, kemudian dari nilai gizinya lebih banyakkan kedelai lokal. Jadi ke depan akan tetap memberdayakan kedelai lokal. Sebisa mungkin petani di Bali lebih banyak menanam kedelai lokal. Secara sederhana, namun butuh proses. Nah, kadang orang tidak ingin melewati proses itu, kayak wah skip bikin tempe lama ya, gitu, mending beli aja. Ada yang seperti itu. Raginya biasanya kita ada produsen di Bogor yang khusus untuk produksi ragi gas stabil. Tapi benernya untuk memproduksi tempe itu dari tempe sendiri bisa. Jadi kita memperoleh raginya dari tempe itu, kita keringin tempenya. Tapi karena ini bukan hasil dari lab, kadang kualitasnya nggak stabil. Jika khususnya orang udah mulai mengurangi konsumsi daging. Misalnya kemarin ada case seperti babi yang mahal atau ada penyakit, mereka cari substitusi apa sih protein yang murah, terutama di masa corona ini. Selain daging ayam, telur, kita kan biasa konsumsi tahu dengan tempe. Jadi orang konsumsi sayurnya tuh mulai naik dan naik. Kita pemasaran di hotel, restoran, kafe. Jadi kita punya 2 main produk. Ada produk fresh tempenya yang biasa kita kasih ke restoran dan kafe, dan yang produk olahan snacknya. Nah, olahan snacknya ini kita masukin retail, online, dan juga kita masukin ke restoran. Cukup berpengaruh terutama ke bagian sales kita dan marketing. Tapi dengan adanya COVID, kita malah nggak takut. Kita mulai bereksperimen, create produk baru, kemudian cara pemasarannya juga kita tambah lagi, merambah ke online. Jadi malah senang dengan adanya pandemik, kita mulai berpikir apa nih solusi yang kita bisa lakukan.
masyarakat umum untuk tempe malah mulai meningkat gitu. Jadi mereka mencari solusi protein apa sih yang affordable dan ada di pasaran dan mudah diolah. Salah satunya tempe. Kita ada dua ukuran. Yang pertama ini ukuran plastik ini 250 gram. Itu biasa kita jual range 12 sampai 15 ribu. Kemudian ada yang tempe daun, kita jualnya range-nya 15 ribu. 15 ribu dapat 3 biji ini. Nah ini ukurannya kalau total 270 gram. Olahan orang berpikir kan tempe cuma bisa digoreng, dikuah kayak gitu aja, ternyata bisa diolah macam-macam. apa aja olahannya. Jadi misalnya nih dari tempe ini kita bisa slice tipis-tipis, kita celupin coklat. Nah namanya tempe chocolate bar. Nah bagi orang misalnya anak nge-gym, wah aku pengen cari solusi protein apa setelah nge-gym. Nah apa ya, tempe. Jadi tempe yang seperti ini bisa dipotong tipis-tipis, kemudian kita punya coklat leleh, celupin coklat leleh. Langsung makan. Ini amat dimakan loh. Jadi dengan pembuatan yang bersih, kemudian juga higienis, tempe ini bisa dimakan tanpa diolah masak. Karena kita kan sudah merebus kedelainya. Nah, yang mentah itu sebenarnya di bagian jamur ini. Tapi jamur ini banyak nutrisinya loh, malah jangan dibuang. Tuh. Nah, kita coba makan ya. Enak ya. Rasanya manis. Jadi bagi mungkin orang lokal kita makan apa sih yang khas Bali? Misalnya urap. Nah, bisa dipotong kotak-kotak campur ke urap. Atau bisa dicampur ke sate lilit misalnya. Jadi bikin sate lilit dari tahu dengan tempe. Lain kita olah menjadi keripik tempe, kemudian kue kering dari tempe, kemudian kita olah juga jadi tempe instan. Jadi macam-macam olahan tempenya itu. Jadi saya kebetulan bidang kuliner, kemudian punya tetangga nih eksperimen bikin kue kering dari tempe. Tangganya kebetulan bule orang asing. Kita kasih sampel, kemudian beliau bilang, ini dari apa ya? Dari tempe. Wah, tempe bisa diolah kue kering ya? Setahu aku cuma tempe goreng gitu. Terus saya bilang, oh bisa kok. Gimana menurut pendapatmu? Enak gak berasa ya tempenya? Nah semenjak itu kita pengen naikin nilai value dari tempe. Jadi tempe ini bisa diolah apa aja. Selain cuma tempe goreng aja yang ada di pasaran, bisa diolah kue kering tempe. Nah kue kering tempe ini kenapa kita buat? Karena umur simpan tempe ini kan nggak tahan lama. Kita proses pembuatannya 5 hari, umur simpannya cuma 1 minggu di kulkas. Pemirsa, selain dipasarkan dalam bentuk tempe mentah, produsen tempe ini juga mengolah tempe menjadi berbagai macam olahan. Olahan tersebut seperti dijadikan keripik dan juga cookies. Terbukti dengan diolahnya tempe menjadi ragam macam olahan, minat masyarakat akan tempe menjadi meningkat. Hal tersebut karena tempe sesungguhnya mempunyai cita rasa yang sempurna dan tidak selalu dipandang sebagai makanan yang terkesan murah. Setelah diolah menjadi olahan yang menarik, harga tempe ini menjadi meningkat. Untuk itu pemasarannya pun menyasar hotel dan juga restoran yang ada di Bali. Olahan apa yang kering, kemudian yang jangka waktunya lama, dan bisa meningkatkan nilai dari tempe. Jadi tempe yang dianggap, wah sebagai protein murah, sebagai makanan yang affordable untuk kalangan menengah atau menengah ke bawah, bisa diolah apa lagi? Nah dengan adanya olahan ini orang mulai, wah kaget loh, bisa diolah ini ya. Dan nilai tambahnya kita bisa tambahin nilai angkat dari tempenya itu. Orang lokal maupun orang asing. Jadi kita emang fokusnya create produk yang natural, ingredient, produk yang sehat. Dengan adanya market seperti COVID ini, orang kan mulai cari yang jamuan. Orang mulai berpindah dari makanan yang banyak micin ke makanan yang sehat. Nah, permintaan olahan makanan sehat ini juga meningkat di Indonesia. Gitu. Jadi kita makasih dengan adanya pandemik ini juga, walaupun ada efek negatif, tapi juga ada efek positifnya. Produsen tempe ya kita lebih mengangkat produk lokal kita yang mungkin tempe sebagian besar orang cuma wah tempe remeh, makanan remeh, tapi dengan kreativitas kita bisa mengolah pangan lokal kita. Nggak cuma tempe loh, ada tahu, ada oncom, susu kedelai, bahkan makanan tradisional lain. Kita bisa angkat value-nya. Masih mulai bisa, tapi kita yang mulai edukasi masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka bahwa tempe ini bukan untuk kalangan menengah ke bawah, tapi bisa
untuk berbagai macam kalangan, jadi nggak dipandang rendah. Jadi benar bisa banget. Tapi untuk kita edukasi ke masyarakat bahwa proses pembuatan tempe dimulai yang tradisional bisa menggunakan mesin. Kemudian limbahnya juga jangan dibuang sembarangan. Kita limbahnya bisa diolah lagi loh. Gitu. Jadi kita mulai edukasi ke masyarakat dari proses pembuatan sampai pengolahan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, produsen tempe berusaha lebih inovatif lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa tempe adalah makanan Indonesia yang membanggakan. Kedepan peluang usaha tempe ini juga masih terbuka lebar karena tagihan tempe di Indonesia cukup tinggi. Selain itu, ada prinsip yang harus dipegang oleh masyarakat yang ingin membuka peluang usaha tempe, yakni terapkan kebersihan. Buang jauh-jauh kesan tempe yang diolah dengan cara kotor. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.